Pasar tablet Indonesia belakangan ini diramaikan banyak sekali model-model terbaru. Seperti apakah model terbaru yang telah dirilis dan bagaimana harganya? Bisa disimak di video berikut ini. Pada bulan ini, Huawei telah meluncurkan tablet berlayar lega disertai resolusi layar 2K. Tablet yang disebut dengan MetaPad SE ini dirilis untuk menunjang kebutuhan anggota keluarga di Indonesia, misalnya untuk menonton konten di internet. Selain Redmi Pad dan Huawei MatePad SE, ada pula tablet Android yang murah yang bisa menjadi rekomendasi pengguna Indonesia seperti keluaran Samsung hingga Realme. Berikut ini 4 tablet Android murah di Indonesia dengan harga 2-3 jutaan. Pertama, Redmi Pad. Subbrand Xiaomi, Redmi telah memboyong tablet pertamanya ke Indonesia, yakni Redmi Pad. Tablet Redmi Pad dibekali layar berkualitas 2K 2000 x 1200 pixel dan refresh rate 90 Hz. Ukuran layarnya sendiri membentang 10,61 inch secara diagonal dengan panel IPS LCD. Kecerahannya 400 nit hingga kerapatan pixelnya 200 ppi. Dapur pacu Redmi Pad ditenagai chipset Helio G99 yang dipadukan dengan RAM 6GB serta penyimpanan media 128GB. RAM tablet ini bisa ditambah 2GB dengan fitur ekspansi RAM. Jadi total kapasitas RAM yang bisa dinikmati pengguna adalah 8GB. Kapasitas penyimpanan juga bisa diperluas hingga 1TB melalui kartu micro SD eksternal. Untuk aspek daya, Redmi Pad dibekali baterai 8000 mAh disertai dukungan fast charging 18 watt. Adapun aspek kameranya dilengkapi dengan kamera utama tunggal resolusi 8MP. Tablet ini juga memiliki kamera depan yang ditempatkan di bezel atau bingkai atas yang orientasinya landscape dengan resolusi 8 pixel. Redmi Pad sudah menjalankan sistem operasi Android 12 berlapis antarmuka MIUI 13. Dengan kombinasi software tersebut, pengguna Redmi Pad dapat menikmati fitur multitasking seperti split screen, floating window, serta multi-window. Fitur lain yang dibawa Redmi Pad meliputi 4 speaker berteknologi Dolby Atmos, Bluetooth 5.3, USB Type-C, serta Wi-Fi 5. Di Indonesia, Redmi Pad dengan RAM 6/128GB dijual seharga Rp3,5 juta. 2. Redmi Pad Mini. Tablet Redmi Pad Mini merupakan tablet pertama Realme di Indonesia. Tablet ini dirilis perusahaan asal Cina itu pada pertengahan Agustus lalu. Realme Pad Mini hadir dengan LCD 8,7 inch, resolusinya 1340 x 800 pixel dengan rasio body ke layar screen to body 84,59%. Desainnya tampak cukup sederhana dengan bezel yang cukup tebal. Kamera depannya memiliki resolusi 5MP. Diletakkan di bagian bezel, bukan ada lubang layar. Adapun kamera belakangnya memiliki resolusi 8MP. Fitur pendukung fotografi yang disematkan Realme untuk tablet ini adalah HDR Panoramic View, Expert Portrait Mode, Burst Filter, Bokeh Effect Control, hingga Beauty Mode. Pada aspek hardware, Realme Pad Mini ini ditenagai chipset Unisoc T616 dengan pabrikan 16 nanometer. Chip ini memiliki CPU dengan clock speed hingga 2 GHz dan GPU Mali G57 Unisoc T616 pada Realme Pad Mini. Dipasangkan dua opsi RAM dengan penyimpanan 3/32GB dan 4/64GB. Pengguna juga bisa memperluas penyimpanannya menggunakan kartu micro SD hingga kapasitas 1TB. Realme Pad Mini ditopang baterai berkapasitas 6400 mAh dengan pengisian daya ulangnya didukung dengan fast chargingnya 18 watt. Fitur lainnya yang dapat melengkapi Realme Pad ini adalah port USB Type-C, colokan audio 3,5 mm, Bluetooth 5.0, speaker ganda stereo dengan sertifikasi direct sehingga audio yang dihasilkan diklaim lebih jernih. Tablet ini menjalankan sistem operasi Android 11 dan antarmukanya Realme UI 4 Pad. Realme Pad Mini dirilis dalam versi Wi-Fi maupun LTE, kemudian menawarkan konfigurasi RAM dan penyimpanan sama. Berikut ini harga saat ini. Realme Pad Mini Wi-Fi 3/32GB 2,2 juta, 4/64GB 2,6 juta. Realme Pad Mini LTE 3/32GB 2,7 juta, 4/64GB 3 juta. Berdasarkan keterangan pihak Realme Indonesia, Realme Pad versi LTE tersedia di toko offline, sementara versi Wi-Fi dijual secara online.
3. Huawei MatePad SE. Tablet Huawei MatePad SE hadir dengan layar 10,4 inch dengan resolusi 2K 2000 x 1200 pixel dengan tingkat kerapatan pixel mencapai 225 ppi. Tablet Huawei ini telah tersertifikasi TUV, Red and Low Blue Light, dan Flicker Free untuk meningkatkan kenyamanan mata pengguna ketika memakai atau menonton lewat tablet berlama-lama. Pada aspek hardware, Huawei MatePad SE ditenagai dengan chipset Snapdragon 680 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan media penyimpanannya 64GB. Untuk aspek kamera, Huawei MatePad SE dibekali kamera 5MP yang terletak di bagian belakang perangkat, serta kamera lainnya berresolusi 2MP yang terletak di bagian depan perangkat. Fitur pendukung Huawei MatePad SE lainnya mencakup baterai berkapasitas 5100 mAh, sistem operasinya OS Harmony OS 3. Ada pula Huawei Hisense 8.0 yang diklaim dapat meningkatkan kualitas output suara yang keluar dari speaker di sisi kanan dan sisi kiri. Huawei MatePad SE tersedia di sejumlah toko mitra online Huawei yang ada di Indonesia seharga Rp2.789.000. 4. Samsung Galaxy Tab A8 versi Wi-Fi. Tablet Samsung Galaxy Tab A8 dirilis Indonesia pada awal tahun ini. Tablet ini dibekali layar 10,5 inch dengan ketebalan bezel bingkai sekitar 10,2 mm. Layar tersebut menggunakan panel TFT beresolusi 1920 x 1200 pixel. Pada bagian muka, tablet ini dilengkapi dengan kamera selfie beresolusi 5MP yang bisa digunakan untuk video call atau melakukan konferensi video. Sementara bagian punggung Galaxy Tab A8 dilengkapi satu kamera beresolusi 8MP yang mendukung perekaman video 30fps beresolusi FHD 1920 x 1080 pixel. Pada aspek dapur pacu, Galaxy Tab A8 menggunakan chipset Unisoc T618 kecepatannya 2 GHz. Tablet ini hadir dalam dua versi, LTE dan Wi-Fi. Masing-masing versi memiliki komposisi RAM dan penyimpanan internal yang berbeda. Galaxy Tab A8 versi LTE dibekali RAM dan penyimpanan internal sebesar 4GB dan 120GB, sedangkan Galaxy Tab A8 versi Wi-Fi konfigurasi memorinya lebih kecil, 3GB untuk RAM-nya dan 32GB untuk penyimpanan internal. Meskipun berbeda, namun bisa diperluas hingga 1TB dengan menggunakan microSD. Urusan daya, Galaxy Tab dibekali baterai 7040 mAh dengan pengisian daya cepatnya 15 watt. Fitur ini diklaim mampu mengisi daya Galaxy Tab dari kondisi kosong hingga penuh dalam waktu sekitar 80 menit. Galaxy Tab A8 berjalan dengan sistem operasi Android 11 dan tampilan antarmukanya One UI 3.1. Sementara fitur lainnya di Galaxy Tab ada USB 2.0, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0 dan sebagainya. Samsung Galaxy Tab A8 versi Wi-Fi ini dibanderol sebesar Rp2.999.000, sedangkan versi LTE dibanderol Rp4,5 juta. Itulah beberapa spesifikasi dari tablet yang telah dirilis. Semoga bermanfaat.